Hebat, ibu kota baru Indonesia akan menjadi salah satu kota terindah di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengku Ruk Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ni? Kiranya anda dari pagi ada menonton saya punya video. Ini adalah video keempat saya guys untuk ini hari. Jadi kepada anda guys yang menonton video ni, yang baru datang ke channel ni, selamat datang saya ucapkan. Dan kepada anda yang belum lagi tahu, ini channel adalah berbentuk video reaction ya guys. Jadi selamat datang saya ucapkan, semoga anda terhibur. Dan saya tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe channel ini guys. Terima kasih banyak-banyak, hatur nuhun ya, hatur nuhun guys. Dan selamat bergabung. Salam silaturahim, salam perpaduan dan salam persaudaraan daripada saya, negara Malaysia. Saya tinggal dan menetap di negeri Sabah. Jadi guys, kita ni negara berjiran. Jadi itulah makanya saya buat reaction ni untuk lebih mendekati lagi jiran tetangga saya di Indonesia ya. Jadi pada kali ini guys, saya mau react satu tajuk seperti yang saya sebut di mula video tadi, yaitu hebat ibu kota baru Indonesia guys akan menjadi salah satu kota terindah di di dunia. Maaf, dia salah satu kota terindah di dunia. Wow, saya terus terpikir, adakah ini Surabaya ataupun Jakarta? Itu saya terpikir. Tapi kita tengok sama-sama di mana kota yang terindah. Dia salah satu terindah di dunia ni. Kita akan react sama-sama guys. Tapi sebelum tu, kepada anda yang belum lagi subscribe channel ni, sementara kita tengok video ni, tekanlah dulu butang subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan butang loncengnya sekali. Jadi guys, ini video saya tengok daripada Lensa Kalimantan. Okey, kepada Lensa Kalimantan saya react video mo ya. Dan kepada anda yang menonton video ni, bolehlah ke Lensa Kalimantan, bantu dia juga untuk subscribe channelnya, cuma gratis guys. Jadi jom kita saksikan video ni, macam mana ibu kota Indonesia ni yang menjadi salah satu kota terindah di Indonesia. Jadi dengan kiraan 1, 2, 3, kita tengok sama-sama. Kota terindah, salah satu kota terindah di dunia. Ibu kota baru Indonesia. Serba canggih, cergas, moden. Pak Jokowi menarik dan berstandar internasional. Wow, di mana nih ya? Mana nih? Woi, Kalimantan nih kalau di merah-merah nih. Oh, satu Borneo gini guys, satu kepulauan. Ibu kota baru. Dan sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya. Belum pernah ya? Banyak. Jadi yang Jakarta tuh guys, bukan ibu kota gitu guys. Oke, kita tengok lagi guys. Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa ibu kota baru Republik Indonesia akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Tepatnya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh, dekat lah itu guys. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR, Basuki Hadi Mulyono mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam membangun ibu kota baru nantinya di Provinsi Kalimantan Timur. Lagi maju kalau gitu. Misalnya antara lain untuk perencanaan dan pengembangan kawasan prasarana dasar. Menteri PUPR menjadwalkan perencanaan itu sudah dimulai pada awal tahun 2020 dan selesai pada awal tahun 2021 ini. Dekat sudah nih. Prasarana dasar yang dia maksud adalah berupa jalan, bendungan air, dan sanitasi. Selanjutnya, untuk pembangunan perumahan dan perkantoran, Menteri PUPR menuturkan akan dijadwalkan mulai tahun 2021 ini. Ini kah dia punya nih? Macam ini dia punya peta atau plan pembangunannya nih. Konsepnya melalui mendesain dan bangun sekaligus. Cantiknya kalau jadi ini guys. Nggak tahu guys, ini macam mana keadaan statusnya sekarang. Desain and build biasa disebut proyek terintegrasi rancang bangun. Basuki menilai metode tersebut lebih efisien dari sisi waktu dan biaya daripada metode konvensional desain, lelang, tender, dan kemudian bangun.
Lebih daripada itu, dari sisi pendanaan, Menteri PUPR juga mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru tidak akan mengandalkan APBN. Porsi dari APBN tersendiri maksimum hanya 19% dari total investasi, yaitu sebesar 466 triliun. Oh, mahal. Banyak dia punya modal nih guys, biaya. Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan desain berkonsep negara rimba nusa sebagai pemenang sayembara rancang bangun ibu kota baru nantinya. Arsitek di balik desain yang syarat dengan sentuhan alam tersebut adalah Sopyan Sibarani dan tim dari Urban Plus. Sopyan Sibarani mengatakan, desain yang dibuatnya terinspirasi dari hutan belantara yang ada di Pulau Kalimantan. Oh, itu desain yang dia Sopyan terinspirasi. pun menjelaskan lebih detail lagi, lokasi ibu kota baru di Pulau Kalimantan dinilai sangat berbeda dengan ibu kota negara-negara yang lain. Oh, ini ya. Identitas nusa bangsa dan rimba yang dimiliki oleh Indonesia akan dipadukan menjadi konsep negara rimba nusa. Lebih lanjut, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyatakan, pemenang desain dipilih bukan hanya berdasarkan karya yang baik, tapi juga memiliki pembeda dengan negara-negara lain di dunia. Mestilah ada buat perbezaan baru nampak unik. Basuki menegaskan nantinya karya dari 3 pemenang pertama akan disinergikan untuk dibuat desain detail ibu kota negara. Pemenang kedua contohnya demikian kuat di perencanaan gedung dan smart transportation. Itu akan disinergikan dengan pemenang pertama yang mengadopsi kearifan lokal. Oh, ada dia punya ini kah? Pembangunan dari ibu kota baru rencananya dimulai pada awal tahun 2021 mendatang. Pembangunan dan pemindahan ibu kota baru akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama meliputi pembangunan lahan seluas 6.000 hektar di kawasan Penajam Pasar Utara. Di lokasi tersebut akan dibangun distrik pemerintahan yang diharapkan rampung pada tahun 2024 mendatang. Oh, 2024. Di kawasan tersebut akan dibangun Istana Kepresidenan dan Komplek Perkantoran ASN. Oh, mau buat itu. Juga akan menjadi bangunan pertama pemerintahan yang akan berdiri di kawasan Penajam Pasar Utara tersebut. Besar, Bah. Selanjutnya, pada tahap kedua, akan meliputi pembangunan berbagai sarana pendukung aktivitas ibu kota baru tersebut. Jokowi putuskan apa tuh? Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan tengok guys. Kalau jadi di sini di Kalimantan nih, dia punya ibu kota. Nah, dekat sejak guys. Kalau mau tengok saya tinggal di sini guys. Di sini. Guys, kamu nampak nih. Ini dengan sini. Insya Allah boleh. Kalau jadi nih, dia punya ibu kota nih, senanglah dapat tengok kan. Tinggi di puncak Bukit Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, sebagai titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan yang baru, yang akan menjadi bagian dari keberadaan ibu kota baru nantinya. Selain daripada itu, kompleks pemerintahan pun akan dibangun di kawasan sekitar Istana Kepresidenan tersebut. Oh, mau tengok dia nulah nanti Google Maps, mau tengok keadaan ini kan. Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sedang memproses pembentukan kawasan ibu kota negara seluas 256.000 hektar tersebut. Nantinya akan diputuskan menjadi provinsi baru atau city manager. Presiden Joko Widodo meyakini konsep pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur akan berhasil, walaupun daerah tersebut memiliki kondisi geografis berbukit. Kawasan inti dari ibu kota baru merupakan kawasan hutan tanaman industri atau HTI yang rencananya akan dihijaukan kembali. Mantap nih. Lokasi dari ibu kota baru nantinya secara keseluruhan dinilai sangat mendukung sekali untuk sebuah kota yang smart city, complex city, kemudian green city. Cantik. Pembangunan ibu kota baru pun akan dibangun dalam bentuk klaster. Presiden Jokowi menargetkan klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali dapat selesai pada akhir tahun 2023 mendatang. Klaster pemerintahan seperti Istana Kepresidenan, kantor kementerian, dan gedung pemerintahan. Lahan yang sudah disiapkan untuk pembangunan kawasan tersebut adalah seluas 5.600 hektar. Pembangunan klaster dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listrik di kawasan ibu kota baru nantinya, termasuk nanti badan usaha milik negara dan kawasan bisnis dan semi bisnisnya, sehingga nanti juga akan dikerjakan secara paralel. Paralel. Tak hanya klaster pemerintahan,
Secara paralel juga akan dibangun klaster kesehatan, klaster pendidikan, riset dan inovasi, serta pusat keuangan. Oh, di sini nih dia buat nanti. Tapi semua ada di sini nih. Kalau jadi Menteri sudah. PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa mengatakan, nantinya kawasan ibu kota negara baru tersebut akan berbentuk provinsi yang memiliki luas keseluruhan 256.000 hektar. Oh. Pembentukan provinsi otonom yang baru akan dikecualikan dari aturan perundang-undangan mengenai pembentukan provinsi baru yang saat ini berlaku. Oh, ada spesial lah gitu. Melengkapi proses keberadaan ibu kota baru nantinya, Presiden Jokowi segera membentuk Badan Otoritas Ibu Kota Baru sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam masa pembangunan ibu kota baru nantinya. Oh. Pembentukan dari badan otoritas ini dibentuk paling lambat pada awal tahun 2021 ini. Bahkan Presiden Jokowi sudah memikirkan beberapa nama yang layak dinilai untuk memimpin badan otoritas tersebut. Namun lebih daripada itu, Presiden Jokowi menyatakan tak mau terburu-buru dalam menentukan pemimpin badan otoritas ibu kota baru nantinya. Sebab pemindahan ibu kota baru menyangkut gagasan, perencanaan, dan pendanaan besar, sehingga harus dipikirkan secara Luas matang. tempat nih guys. Sementara Airport itu di mana? terkait sarana transportasi, salah satu yang digadang-gadang adalah kereta pakai api. kereta api. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub memprediksi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di kawasan ibu kota baru yakni mencapai 209,6 triliun. Oh. Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, MRT, jalur kereta api, dan pengadaan kereta Ini listrik. macam Minangkabau punya rumah nih. Besarnya dana Kan? Dia punya pembangunan nih. untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal. Begitu dengan teknologinya. Untuk fasilitas jalan, saat ini Kalimantan telah memiliki jalan tol pertamanya, yakni tol Balikpapan Samarinda. Oh, tol Balikpapan Tol baru ini Samarinda. diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bersamaan dengan peninjauan lokasi ibu kota negara yang baru. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo berharap tol tersebut juga dapat mempercepat akses di kawasan ibu kota baru nantinya dan menjadi cikal bakal jaringan tol Trans Kalimantan, dan juga akan terhubung dengan jaringan tol lainnya yang akan dibangun ke kawasan ibu kota baru yang akan dibangun pada awal 2021, yakni jalan tol Balikpapan Sepaku sepanjang 30 km dan jalan tol laut Balikpapan Penajam sepanjang 14 km. Untuk memperlancar akses jalan darat menuju pemindahan ibu kota baru pada tahun 2024 mendatang. Oh, 2024 tuh. Oke kan nih. Oh, ini jalan-jalan ini ya aja yang jalan hari itu dibuat. Cantik ya tempatnya nih. Dia punya kawasan pun luas, dipenuhi oleh hiasan laut-laut yang membiru. Wow, nyaman, masih fresh lagi tempat nih guys. Banyak tumbuh-tumbuhan macam pokok-pokok hutan macam nih kan. Bagus nih tempat nih. Lepas tuh, dia punya lautan pun luas. Terima kasih, sama-sama. Oke guys. Jadi inilah tadi kalau ditengok daripada video nih, ini ibu kota baru Indonesia akan menjadi ya salah satu kota terindah di dunia ya. Mudah-mudahan lah sekiranya rencana ini berjalan lancar, maka ini adalah salah satu kota yang berbeza dengan kota-kota yang lain disebabkan mungkin dari segi dia punya arsitek yang sebab dicakap tadi dia mau yang ada perbezaan ataupun ada kelainan daripada tempat-tempat lain. Jadi begitu baguslah bila ada ibu kota baru begitu, dan bila dibuat di Kalimantan guys, ini bagi pandangan saya lah, Kalimantan itu besar, dia punya kawasan luas. Sekiranya dibangunkan dari hari dan masa ke semasa, dia akan lagi pembangunan tu lagi pesat. Dan kawasan Kalimantan ni juga dia ada salah satu kawasan apa ni dikelilingi ya oleh laut. Jadi untuk kapal-kapal persinggahan boleh buat di situ, lagi maju lagi lah dia punya tempat. So itulah guys yang saya nampak tadi. Moga-moga lah Kalimantan punya tempat nih ataupun dia punya ibu kota yang baru nih, semoga terlaksana dengan jayanya, dan saya mendoakan semoga urusan dilancarkan.
Jadi guys, kepada Anda yang menonton video ini, apa pandangan kalian tentang ibu kota yang akan dicipta di Kalimantan ini? Boleh berkongsi dengan saya di bawah itu. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, sebelum saya undur diri, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.